naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu lebih dipengaruhi oleh faktor suku bunga suku ya. bunga ya. Di Amerikanya sendiri gitu, Iya, iya. ketimbang mencerminkan atau merefleksikan kondisi ekonomi di negara Indonesia gitu ya Bang Iya, ya. iya. Kan dipersepsikan ketika rupiah itu rupiah melemah ya, dolar itu menguat, berarti kan import kita kan mahal. Jadi walaupun rupiah melemah, dolar menguat, dia tidak mempengaruhi. Iya, iya, Itu iya, bisa iya. juga. Betul, 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 Iya betul, kan? betul, betul, betul. Kok tiba-tiba kita jadi ekonom ya? Isu ekonomi lagi, isu politik lagi agak sepi nih. Agak sepi ya. Jadi singkatnya ujungnya Anies maju apa enggak nih Bang? Kalau saya lihat jangan hanya sekedar bisa maju, tapi ada yang harus dia pikir tuh saya bisa menang nggak setelah maju, gitu ya. Jadi buat saya gubernur itu banyak ditunjuk oleh presiden karena dia harus jadi orangnya presiden. Ya. Jadi pilkada itu di tingkat kabupaten kota aja karena otonomi daerah di kabupaten kota. Kalau gubernurnya dipilih langsung oleh rakyat, kemudian tidak sesuai, Iya. tidak sejalan, bukan tidak Beda sesuai. afiliasi politik. Iya, beda afiliasi politik semuanya. Iya, beda kepribadian. Nanti kan jadi mengganggu ya. Mengganggu. Batal lagi nanti Piala Dunia U20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Jadi setiap konten kita ada tambah terus nih. Tambah apa Bang? Tambah penonton di Afrika, ada kemarin ada di Meksiko, ya kan? Ada di beberapa negara sudah. Kalau ASEAN, Asia, Australia, Betul. Eropa dan Amerika udah sering ya. Betul. Tapi negara-negara yang cukup bukan jauh sebenarnya, tapi kan negara-negara ini kan negara-negara yang unik, yang jarang orang datang kan. Mozambik misalnya, Zimbabwe misalnya, kan jarang itu. Tapi ada penonton di sana. Iya. Rupanya Unpacking ini mendekatkan warga negara Indonesia di luar negeri ya, dengan kampung halaman Bang. Ya, jadi mereka dengar-dengar Abang bincang-bincang itu jadi merasa feel at home. Apalagi bersama dengan Mr. Q kan. Banyak yang minta ini Mr. Q. Cuman kan saya nggak enak, masa tiap minggu ada Mr. Q kan. Yang lain tersinggung nanti ya. Jadi kita bilang sabarlah ya. Paling tidak 2 atau 3 minggu sekali. Ya, Mr. Q kita undang. Gitu. Kan saya juga muter-muter dulu gitu kan Bang, cari-cari isu dulu gitu kan. Kemarin saya ke Lampung Bang, pas Idul Adha. Acara apa? Itu kurban dengan teman-teman di SMA saya dulu, SMA 2 Tanjung Karang. Oh, di sana SMA ya? Kami ada kurban di panti asuhan, di pesantren, berbagi dengan masyarakat, berbagi dengan warga, sambil kumpul-kumpul gitu Bang. Pantas kenal sama Pak Elius ya? Oh Pak Elius. Kalau Pak Elius, kenalnya justru di Jakarta. Oh Jakarta. Networking Sumatera bagian selatan yang ada di Jakarta. Dan beliau adalah salah satu tokoh lama yang mungkin banyak orang nggak tahu, tapi sebetulnya tokoh yang menghubungkan banyak titik lah. Iya. Dan beliau itu seperti saya, orang Palembang tapi lama di Lampung. Sehingga beliau channelnya ada 2 wilayah itu. Ada Lampung, ada. Iya. Sumbaksel itu kan ada 5 provinsi. Sumsel, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung. Memang secara poros ya itu ya tetap Sumsel dan Lampung. Pertama ini memang provinsi tua, kakak-kakaknya dari provinsi yang lain. Yang kedua memang penduduknya juga paling besar, komunitasnya paling besar. Walaupun sekarang Lampung penduduknya udah nomor 1 dibandingkan dengan Sumsel. Dibandingkan dengan Sumsel, sekarang provinsi di Lampung itu penduduk lebih banyak. Gitu. Kemudian kalau kita bicara peta Sumatera, memang ini kan satu poros, satu garis. Gitu. Jadi kalau Bengkulu atau Jambi itu agak ke samping kiri, samping kanan, Bangka samping kiri, samping kanan. Gitu. Lampung langsung kan? Betul langsung. Dan tolnya pun juga
Ya kalau abang pernah Ya. bawa mobil dari Lampung ke Sumsel, itu abang nyeternya gini aja, dia istilahnya hampir nggak belok-belok, Saya belum lurus dia. saya baru sampai Lampung, Mm-mm. tetapi sebelum tol itu jadi saya ngawasi dulu itu. Kok bisa ngawasin bang? Ya kan Komisi 6 DPR. Oh iya Komisi Kita 6 awasi ya. betul itu. Iya betul. Memang banyak sekali problem pembangunan tol antara Lampung ke Palembang ya. Sumsel ya Palembang ya. Karena itu kan banyak tanah-tanahnya longsor terus. Iya. Jadi Iya. Tapi memang sekarang bang karena tol itu jadi perjalanan dari Bakauheni ke Bandar Lampung tuh cepat sekali itu. Ya 1 jam lah ya. Teman-teman yang suka ngebut-ngebut itu bisa 45 menit. Kemudian kalau dari dari Lampung ke Palembang atau sebaliknya itu sekitar ya 3,5 jam lah. Jadi sekarang ada fenomena yang menarik di mana orang Palembang kalau Sabtu Minggu itu biasanya mainnya ke Lampung. gitu ya. Atau orang Lampung juga mainnya ke Palembang ya. Sebaliknya orang Lampung mainnya ke Palembang. Saya pernah ceritakan di mana Sekarang sampai Prabu Mulih ya. Ya kan? Nggak apal kali ya. Bukan orang Sumatera Kita bagian kan ke selatan. sana kemarin keluar Prabu Mulih mau ke Bukit Asam itu kan. Jadi kata Gubernur Lampung Arinal, terakhir saya ketemu dengan beliau cerita bahwa orang Palembang sekarang sudah tahu yang namanya air laut itu aslinya bagaimana. Mereka pikir selama ini Musi itu laut katanya gitu. Jadi begitu nyampe ke Lampung, mereka celupkan jarinya ke air laut itu di pantai itu, lalu mereka masukkan lidah, asin, oh ini rupanya air laut itu. Dan yang lebih parah lagi, dia pikir ikan yang paling besar itu ikan patin. Ya kan? Iya. Karena kan di Sungai Musi banyak ikan patin kan? Betul. Dia nggak tahu di laut ada ikan hiu, ada ikan paus kan? Ikan tongkol. Jadi ya ekonominya jadi hidup, pariwisatanya makin hidup. Jadi sekarang ada hotel, nggak apa-apa nyebut nama ya. Ada Mercure, Grand Mercure itu sekarang hotel paling tinggi di Sumatera. Itu ada di Bandar Lampung sekarang. Mohon maaf ya, Padang, Medan, Aceh. Mohon maaf ya. Hotel paling tinggi itu bukan di sana sekarang, ada di Bandar Lampung. Oh ya, berapa tingkat itu? Nggak apal saya bang, tapi pokoknya paling tinggi lah se Sumatera. Kemudian baru dibuka itu W Marriott di pantai nggak jauh dari Bandar Lampung. Saya udah kesana kemarin, bagus. Jadi dia di Teluk jadi hotel kayak ini bang, kayak di Bali gitu. Jadi kalau mau merasakan suasana Bali, tapi misalnya males terbang ke sana, kita ke Palembang aja ya. Ke Bandar Lampung aja. Bandar Lampung. Ya, nah Bandar Lampung itu kalau naik pesawat dari Jakarta ke Bandar Lampung itu 1/2 jam ya. Ibaratnya pesawat belum naik udah turun lagi, Bang. Iya. Belum naik udah turun lagi. Rodanya belum sempat masuk ke dalam udah turun lagi. Iya. Jadi cepat sekali, Bang. Dan dari tengah kota itu ke pantainya juga cuman sekitar 30 menit, 40 menit. Saya dulu sering lah ke Lampung ya. Sampai ke Tulang Bawang, kemana-mana. Apa aktivitas Bang sana? Dulu kan kita mendirikan DPD partai. Oh, Nasdem. Waktu Nasdem dulu ya? Iya kan, sampai kemana-mana. Betul. Lampung itu tanahnya sangat-sangat subur. Dan memang nggak heran dari tahun 60-an sudah banyak transmigrasi yang dibuka oleh Bung Karno pada waktu itu di Lampung. Jadi di Lampung itu ada banyak kampung-kampung dengan nama Jawa. Nama-nama yang di Jawa ini ada semua di sana. Jadi suku terbesar di Lampung itu adalah suku Jawa. Dan memang sangat-sangat kondusif untuk tanaman maupun untuk peternakan. Ya, saya bukan waktu Nasdem, saya sering ke sana waktu PDIP dulu ya. Kan PDIP. Oh iya, Pak Taufik juga. Basisnya beliau kan. Iya. Jadi saya sedang pikir-pikir lagi, mempertimbangkan juga Bang untuk usaha peternakan di sana. Gitu ya? Iya. Ada teman yang praktisi lalu. Apa nih, ternaknya apa? Sapi apa? Ayam Bang. Ayam ya? Iya. Memang gini, ayam ya, kita harus tanya, ada juga yang ternak orang juga sekarang. Nggak ikut-ikut Bang saya, Bang. Belum tahu saya, Bang. Belum pernah tahu saya. Jadi ayam itu gini sekarang, ini kan biasa kan boleh ya Bang ya, kita di sini bincang-bincang sana kemari dulu ya. Biar luas saja kita. Jadi ayam itu adalah sumber protein paling mudah dan paling terjangkau pada hari ini. Kalau kita bicara daging sapi itu kan mahal ya. Impor lagi banyak. Kemudian kalau bicara ikan, tidak semua tempat bisa ada ikan. Tapi yang dimanapun bisa ada ayam itu
sumber protein yang dimanapun bisa ada dan relatif terjangkau itu adalah ayam. Tahun 60-an, tahun 80-an, mungkin bagi yang tinggal di daerah itu bisa tahu bahwa nggak semua orang tuh bisa makan ayam. Saya ingat dulu saya di Palangkaraya tahun 80-an itu ada teman-teman saya yang baru makan ayam tuh kalau lebaran aja, Bang. Dan kita dulu kalau makan ayam bangga banget. Wah, itu dia. Anak sekarang mana tahu bahwa tahun 80-an makan ayam tuh bangga lah. Dan nggak bisa setiap saat. Iya. Jadi beda sekali dengan sekarang. Sekarang ayam tuh tersedia dimanapun. Warung pecel lele, pecel ayam itu ada di mana-mana. Kentucky ada di mana-mana. Iya. Sampai tahun 90-an Kentucky itu mewah. McD itu mewah. Iya. Saya ingat karena waktu saya kuliah di UI nggak bisa beli. Iya, ada satu lagi. Nggak bisa beli, Bang. Yang juga agak ke pinggir sekarang Texas ya. Texas ya. Sama dulu AW chicken ya. Itu dulu kalau nggak punya, kalau bukan kelas menengah itu nggak mampu membeli. Beda dengan sekarang. Tapi semua itu sebetulnya menunjukkan juga bahwa memang masyarakat kita ini mengalami mengalami peningkatan kesejahteraan di sisi yang lain ya, Bang ya. Jadi misalnya dulu di Palangkaraya tahun 80-an itu orang punya sepeda motor aja jarang, Bang. Nah, masuk tahun 2000-an itu punya motor itu jadi sesuatu yang sangat biasa. Sekarang tahun 2000 berapa nih? 2020 semenjak mungkin 5-10 tahun yang lalu punya mobil itu sesuatu yang biasa. Sesuatu biasa. Karena nggak pakai DP. Iya. Kan? Terus kemudian ada mobil LGCC. Ya. Tapi memang GDP kita kan terus mengalami kenaikan, mengalami peningkatan. Ya. Jadi Palangkaraya itu sampai 10 tahun yang lalu hampir nggak ada lampu merah, Bang. Hampir. Makanya kan ini begini, Mr. Q. Ini kan sekarang lampu merah di mana-mana, termasuk gang-gang atau lorong jalan-jalan kecil yang masuk ke daerah-daerah komplek-komplek wilayah perumahan. Sekarang pun sudah ada lampu merah. Karena kalau nggak ada lampu merah, tabrakan orang. Karena motornya semakin banyak, mobilnya juga semakin banyak gitu, Bang. Jadi rakyat Indonesia ini dari 80 ke 90 ke tahun 2000 sampai sekarang itu sebetulnya memang betul mengalami peningkatan kesejahteraan. Dan itu kita rasakan ya. Iya. Saya kemarin pagi itu saya ngobrol sama supir taksi. Saya bilang, Pak, menurut Bapak ini kan sekarang ini banyak sekali orang mengatakan ekonomi kita gagal, kemudian kesejahteraan itu menurun ya, apalagi dengan dolar kurs rupiah 16.500 gitu kan. Orang itu kan pesimis gitu. Bagaimana? Saya biasa aja, Pak, dia bilang. Yang naik taksi saya ini satu hari masih tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang, dia bilang. Satu. Nah, kemudian kita melihat ekonomi ini bagus atau tidak bagus kan kita lihat dari aktivitas masyarakat. Di mana jalan yang nggak macet sekarang? Motor menumpuk, ya kan? Jalan macet, naik pesawat penuh. Iya. Gitu loh. Iya. Kita weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu, kemanapun kita mau pergi pesawat penuh. Artinya bukan kekurangan pesawat, pesawatnya nambah tapi tetap penuh gitu loh. Ya kan? Termasuk kalau kita mau pergi ke luar negeri. Artinya apa? Kalau kita lihat dari situ, ini kan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Iya, betul. Tumbuh kan? Betul. Gitu. Nah, tetapi kan bagaimana pendapat Mr. Q itu melihat sementara ada yang mengatakan, sebagian orang mengatakan bahwa kita gagal. Iya. Tapi kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita melihat pertumbuhannya semakin bagus. Iya, Bang. Ya pertama gini, Bang, kalau bicara kurs rupiah, memang kurs rupiah kita mengalami pelemahan terhadap dolar. Tetapi yang mengalami itu kan bukan cuma mata uang rupiah, tetapi mata uang yang lain-lain juga mengalami. Dan sebetulnya kalau bicara pelemahan mata uang lokal ya terhadap dolar Amerika, sebetulnya Indonesia termasuk salah satu yang relatif masih terkendali atau bahkan boleh dibilang ya nggak sebesar negara-negara yang lain. Negara-negara lain banyak yang pelemahannya jauh lebih signifikan. Mungkin nanti suatu saat Abang, jangan suatu saat deh, dalam waktu dekat ini Bang perlu wawancara juga ekonom ya untuk menyebut angka-angka dengan lebih mendetail. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat indikator-indikator utama ekonomi misalnya seperti pertumbuhan ekonomi, kita kan tetap seperti yang dikatakan Pak Jokowi, tetap salah satu yang terbaik di dunia kok. Kita bisa mempertahankan angka 5%.
Kemudian more or less ya. Kemudian kalau kita bicara inflasi kita termasuk yang rendah, paling rendah gitu. Kemudian kalau kita bicara ketersediaan bahan pokok, ya pada dasarnya tetap tersedia. Ya. Saya kira kata kunci untuk kondisi ekonomi dan kondisi masyarakat itu adalah soal ketersediaan. Jadi harga itu adalah nomor 2, Bang. Jadi kata kuncinya sebetulnya nomor 1 itu ada di ketersediaan. Kalau tidak tersedia, maka dia akan menimbulkan krisis. Tapi kalau dia tersedia, harga itu ya namanya harga kan mengalami fluktuasi. Ya. Dan Pak Jokowi ini orang yang sangat memperhatikan dan mengikuti mengenai indikator-indikator ekonomi dalam bentuk harga-harga barang. Ya. Kan setiap dia kunjungan kerja kemana-mana kan dia ngecek tuh harga-harga bahan pokok. Dia tanya cabai, dia tanya sayur, dia tanya beras, dia tanya telur ayam. Dan dia datang sendiri, duduk ngobrol dengan pedagangnya. Nggak bisa diintervensi tuh, Bang. Dia juga ketemu dengan siapa, nanya dengan siapa. Random, Bang. Nggak bisa disusun dari awal. Bahkan seringkali protokol itu mengarahkan rutenya begini, ke kanan, dia belok kiri. Nanti dia baru ke kanan. Atau ke kiri, dia ke kanan dulu, baru nanti dia ke kiri. Nggak bisa, Bang. Ngibul-ngibul sama Pak Jokowi itu nggak bisa. Makanya ketua umum partai itu yang tidak pernah ikut berkunjung bersama Pak Jokowi nggak ngerti dia belok kiri belok kanan itu. Nggak ngerti bang. Terus dia setiap kunjungan kemana? Ke Bulog, Bang. Pasti dia pantau ketersediaan beras ya kan. Dia cek harga-harganya gitu. Dia bagi kepada masyarakat gitu. Ya mungkin orang atau ekonom kan bisa berbeda pendapat dengan mengatakan ya ini cara mengelola ekonominya, cara mempertahankan kondisi ekonomi masyarakat itu caranya tidak tepat karena ada bansos misalnya begitu. Ya biarlah nanti ekonom lah yang membahas itu ya. Tetapi pada faktanya bahwa secara realita di lapangan ya ketersediaan terjaga, kemudian daya beli juga tetap mampu dipertahankan oleh Pak Jokowi gitu loh. Jadi ya biasalah namanya dalam ekonomi atau dalam politik ada beberapa cara untuk mencapai tujuan yang sama kan begitu kan, Bang gitu. Dan karena itulah kemudian sebetulnya tidak mengherankan bahwa ya pada hari ini kemarin kan atau minggu lalu ada survei dari Harian Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi justru paling tinggi ya dalam survei Kompas dalam sejarah Pak Jokowi kalau tidak salah ya 5 tahun dia periode keduanya ini 75,6 kalau nggak salah. Lalu citra positif Pak Jokowi itu 89%. Jadi 9 dari 10 orang Indonesia itu nganggap Pak Jokowi bagus gitu, baik. Nah yang abang kutip-kutip tadi itu 1 di antara 10, Bang. Alias minoritas. Iya, 1 di antara 10. 9 yang lain itu oke dengan Pak Jokowi. Dan kemarin terakhir saya baca kalau bicara indikator-indikator dalam sidang paripurna di mana Pak Prabowo duduk di depan juga sebelah kanan Pak Jokowi. Ya, biasanya hanya Menko tuh yang duduk di depan. Dan wakil presiden. Nah, kali ini sebelah kanan beliau adalah Pak Prabowo, kemudian sebelah kirinya Pak Maruf Amin, wakil presiden, baru kemudian Menko, 4 Menko, 2 di kanan, 2 di kiri. Nah, di situ beliau cerita mengenai daya saing Indonesia di dunia, posisinya sekarang lebih unggul, lebih baik dibandingkan negara maju seperti Inggris dan Jepang. Jadi daya saing Indonesia sekarang ke angka peringkat 27, Bang. Dulu pernah 34, sebelumnya lagi 44. Kata Pak Jokowi, ini mengalahkan Inggris yang berada pada ranking 28, Malaysia di ranking 34. Jadi Malaysia ini rankingnya kayak Indonesia dulu gitu ya. Jepang ranking 38, Filipina 52, dan Turki di 53. Gitu, Bang. Jadi daya saing Indonesia juga sebetulnya meningkat. Gitu. Dan kunci untuk daya saing itu, kata Pak Jokowi, ada 3. Pertama, stabilitas politik. Kedua, stabilitas produksi. Kemudian yang ketiga, stabilitas mata uang. Nah, kembali pada diskusi kita di depan soal penurunan tadi, ya turun sih turun, tetapi jangan sampai terlalu turun. Dan harus dibandingkan dengan penurunan negara-negara lain. Ya, tapi kan begini, masalahnya orang melihat kenapa sebenarnya Menteri Keuangan itu sudah menjelaskan ya, dan Gubernur BI juga sudah menjelaskan bahwa kenapa rupiah kita ini
melemah misalnya, ya. Karena kan biasa itu kalau ada kenaikan bunga, suku bunga di Amerika, The Fed, itu kan biasa pengaruh terhadap rupiah itu besar. Kenapa? Karena orang ambil dolarnya bawa ke sana. Iya, betul. Iya kan? Ya. Otomatis di sini karena dolar itu berkurang, ya rupiahnya melemah, meningkat. Kebutuhan terhadap dolar menjadi meningkat karena harganya menaik gitu. Itu sama seperti pada masa kita mau bayar utang, betul, swasta bayar utang, jatuh tempo utang negara, kan semuanya kita pakai dolar. Iya. Karena kita ini bukan pinjam rupiah. Iya. Kita minjam. Jadi singkatnya bahwa naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu lebih dipengaruhi oleh faktor interest rate, suku bunga ya. Di Amerikanya sendiri gitu, ketimbang mencerminkan atau merefleksikan kondisi ekonomi di negara Indonesia gitu ya, Bang ya. Begitu di sana suku bunganya dinaikkan ya duitnya pulang ke sana ya. Duitnya pulang ke sana. Satu lagi itu kan memang harus dilihat secara detail ya. Artinya apakah ketika dengan dipersepsikan ketika rupiah itu rupiah melemah, ya dolar itu menguat, berarti kan import kita kan mahal, kan gitu. Tapi kan harus kita lihat apakah kita import bahan-bahan pokok, misalnya ada yang kita import bahan pokok ini kan itu biasanya kan kontrak jangka panjang. Jadi walaupun rupiah melemah, dolar menguat, dia tidak mempengaruhi. Itu bisa juga. Betul. Ya kan? Betul. Nah, artinya orang kan harus melihat, harus jujur menjelaskannya secara detail. Betul. Ya sebenarnya kan begini, kalau kita bicara nilai tukar rupiah itu melemah terhadap dolar, maka kalau kita bicara ekonomi Indonesia, harusnya ya konsumsi yang bersifat impor itu ya kita kurangin lah, Bang. Itu momentum untuk kita kembali kepada produk-produk dalam negeri kan. Substitusi impor kan harusnya kan gitu, Bang. Menurut saya sih itu juga salah satu PR kok tiba-tiba kita jadi ekonom ya. Isu ekonomi lagi isu politik lagi agak sepi. Ya. Gak apa-apa gini, kita menjadi jembatan barangkali antara para ekonom yang teknis banget itu dengan awam ya, dengan masyarakat kebanyakan yang tidak terlalu paham soal-soal teknis gitu. Jadi bagaimana ekonomi dalam keseharian itu sebetulnya ya harus dipahami oleh masyarakat juga, Bang. Terus terang salah satu harapan saya kepada Pak Prabowo adalah bagaimana beliau akan nanti menggerakkan industri-industri sektor-sektor substitusi impor gitu loh. Di mana impor itu ketergantungan kepada impor itu harus kita kurangin, Bang. Kita kalau ngurangin impor, Bang, menurut saya banyak sekali duit yang bisa kita hemat loh. Dan kita akan pada sisi yang lain kita akan mencapai suatu situasi yang harusnya kita capai, yaitu kemandirian. Hemat saya ke depan ini ada 2 kemandirian yang harus kita bangun. Kemandirian pangan, kemudian kemandirian kesehatan, mungkin kalau mau ditambahkan kemandirian energi, Bang. Itu kata kuncinya menurut saya kalau kita mau survive ya sebagai bangsa dan negara. Kemandirian kesehatan itu PR yang sangat besar karena setahu saya ketergantungan kita terhadap impor tuh sangat luar biasa untuk alkes ya. Alkes, kemudian bahan-bahan obat. Dulu waktu COVID itu terungkap bahwa bahan-bahan vaksin sekalipun itu ternyata dari India. Gitu. Kita nggak boleh tergantung kepada asing. Alkes itu konon kabarnya untuk hal yang kecil-kecil pun bahan-bahan untuk di ruang operasi itu kita impor, Bang. Jadi sebetulnya menurut saya pemerintah harus memperkuat ketahanan kesehatan kita dengan cara membangun industri yang menyediakan alat-alat kesehatan gitu. Nah, kalau soal pangan, nah ini yang memang ya susah-susah gampang sih ya. Ya, menurut saya kata kuncinya itu adalah ketersediaan dulu sih. Karena saya ini lagi ngoprek-ngoprek soal peternakan ayam. Jadi saya agak paham juga tuh situasinya di situ itu. Memang tidak mudah bagi peternakan yang istilahnya mandiri untuk produksi sendiri, Bang. Karena kita bicara produksi sendiri, itu kita bicara teknologi, kita bicara efisiensi, lalu kemudian kita bicara marketnya, off-taker-nya siapa gitu. Nah itu nggak mudah. Nah kalau dalam dunia perunggasan ini, rupanya sudah ada suatu sistem dan mekanisme tertentu ya
Yang membuat kalau orang mau masuk ke sana itu sudah ada mekanisme dan sistemnya gitu. Hemat saya sih, yang model-model seperti itu barangkali bisa dibuat juga untuk sektor-sektor pertanian yang lain. Iya. Gitu. Ya, masyarakat kita ini tidak usah takut kelaparan lah ya. Beda saya bandingkan misalnya di beberapa negara. Ini misalnya kita ambil contoh Iran ya. Kenapa di Iran begitu kekurangan ayam atau telur ayam itu langsung demo? Oh gitu? Ya demo besar-besaran. Nggak ada telur ayam, tidak ada ayam, mereka demo. Oh gitu. Tapi kalau di sini kan nggak ada ayam, nggak ada telur kan masih banyak yang lain. Oh iya, ada tahu, ada tempe. Iya kan? Macam-macam bisa dimakan di sini. Jadi macam-macam bisa dimakan ya? Ya. Betul. Saking terakhir kalau nggak ada ini orang pun dimakan. Tapi ini mengingatkan saya kepada waktu zaman COVID, Bang. Jadi zaman COVID itu kan kita berada, terutama di awal ya, kita berada dalam situasi penuh ketidakpastian. COVID atau pandemi ini akan jadi pandemi yang seperti apa, sebesar apa, berapa lama, seberapa parah. Yang kedua, bagaimana pandemi itu akan punya pengaruh terhadap ekonomi. Ya, bagaimana ekonomi akan terganggu, seberapa jauh dia akan terganggu. Nah, yang ketiga, bagaimana pengaruh dari pandemi itu terhadap sektor-sektor kehidupan yang lain, seperti misalnya kayak pangan, terutama pangan lah ya, karena pada waktu itu kan kita ingat semua negara itu menahan kan? Orang nggak boleh keluar kan, Bang? Orang nggak boleh keluar, nggak boleh beraktivitas, termasuk istilahnya di sektor-sektor pangan, pertanian, kemudian perikanan, segala macam. Orang kan sempat pada satu fase itu betul-betul nggak boleh keluar gitu. Tapi waktu itu saya tenang, Bang. Ini cerita nih, saya bisa ceritain sekarang ya, karena udah lewat. Jadi ini saya mengutip pembicaraan dari saya nggak tahu nih sebut apa orangnya apa enggak ya, mungkin inisial aja lah atau bayang-bayang aja lah supaya jangan terlalu spesifik. Jadi waktu itu ada para tokoh ekonomi besar kita, tokoh pengusaha besar kita yang sedang mencoba membayangkan juga situasi dan kondisi pada waktu itu akan jadi apa. Dan waktu itu kita salah satu yang worst case skenario kita antisipasi adalah bahwa orang akan kelaparan. Kan sempat kan ada panik-panik buying di Toserba segala macam kan, Bang. Orang apa? Nyimpan susu segala macam, makanan segala macam dan seterusnya. Tapi ada salah satu tokoh ekonomi atau pengusaha kita yang bilang begini, tenang, kita terjamin dari kelaparan. Kenapa coba, Bang? Ya kan yang pemain kan Mr. Q, saya kan. Saya pengen lempar ke kolom komentar, tapi ini nggak bisa nih diceritakan. Jadi karena apa? Karena kita itu adalah produsen mie instan terbesar di dunia, Bang. Wah. Jadi, Bang, kita ini nggak akan kelaparan, Bang. Ya. Karena kita punya stok mie instan tuh banyak banget. Iya. Iya, Bang. Nah, itu sebabnya cerita-cerita mengenai daerah-daerah bencana atau kena bencana, itu sekarang kita nggak dengar cerita mengenai kelaparan, Bang. Saya juga masalahnya penyakit, Bang. Saya punya pengalaman, Mr. Q. Itu penyakit yang jadi masalah ya. Tapi kalau makanan enggak, Bang. Berkat adanya mie instan. Saya ada pengalaman. Saya berjalan kaki antara satu kota ke kota lain di Irak. Di Irak. Itu ada kira-kira. Bukan Iran ya, Irak ya? Irak. Ya, soalnya Abang ini terlanjur identik dengan Iran sih. Irak. Ini Irak. Irak ya. Jadi saya ke beberapa negara itu mencoba keliling ya. Ada Samara, ada Karbala, ada Najaf, ada Kufah, Baghdad kan itu. Nah, pada masa itu 2015 itu tingkat kekhawatiran orang terhadap ISIS itu tinggi sekali. Sehingga banyak toko-toko itu tidak menjual bahan pokok. Tetapi karena saya jalan kaki, naik bis turun bis, ya kan, naik angkot kalau kita bilang di sini, bukan bis ya. Angkot, saya naik turun, saya ketemu di toko-toko kecil itu apa, tahu nggak? Apa, Bang? Indomie. Mie instan. Mie instan, iya kan? Iya. Pakai bahasa Arab. Iya. Tapi made in Indonesia. Saya tahu bahasa Arabnya, Bang. Indomie. Nah, bukan begitu. Plesetan gimana? Bukan. Ana muhibbu super mie. Ana muhibbu mie instan. Mie instan, iya. Jadi, dan Abang tahu nggak yang lebih jauh lagi, Bang? Sekarang peredaran mie instan di Timur Tengah itu juga salah satu
wilayah yang pertumbuhannya mie instan itu luar biasa, Bang. Iya. Karena anak-anaknya orang-orang Arab ini, Bang, itu sudah terbiasa makan Indomie. Oh. Dikasih oleh pengasuhnya. Iya, akhirnya satu rumah makan Indomie. Iya. Jadi sekarang mie instan kita Tapi itu kalau kita merajai dunia, sebenarnya Bang. kalau kita sebut Indomie itu udah nggak apa-apa ya, Nggak karena apa-apa. karena begini, Udah jadi istilah itu. sudah identik sekali. Iya. Orang kalau sudah bicara mie instan pasti Indomie. Iya. Jadi kayak kita bicara pasta gigi itu Pepsodent misalnya gitu ya. Walaupun ini bukan iklan ya. Bukan iklan ya. Nggak apa-apa, nanti dia datang ke sini. Iya. Jadi iklan. Afrika kan mie instan kita sudah sangat-sangat menguasai, Bang. Iya. Gitu. Dan karena skala kemajuan ekonominya, standar hidupnya itu berbeda dengan Indonesia, saya mendengar bahwa di negara Afrika, khususnya di Nigeria, makan Indomie itu atau mie instan itu adalah barang mewah. Iya. Barang mewah. Jadi orang sana karena belum bisa makan ayam, kira-kira kayak Indonesia tahun 80-an. Iya. Jadi kalau dia mau makan ayam, dia makan Indomie rasa ayam. Iya. Iya, Bang. Iya, Bang. Memang banyak sebenarnya membangun pabrik mie instan di Timur Tengah, di Afrika tuh nggak gampang ya. Iya. Dia ini yang produsennya pernah bilang sama saya begini, saya bingung. Saya ingin bangun mie instan ini di Irak, dia bilang. Di Yordan juga gitu. Penduduknya kan ini yang sebelah sana dia Syiah, yang sebelah sini Sunni, dia bilang. Kan nggak mungkin, saya harus bagaimana duanya. Akhirnya kesepakatan dipanggil orang Sunni, dipanggil tokoh Sunni, tokoh Syiah duduk bersama, udah 50% pabriknya masuk ke tempat Syiah, 50% masuk ke tempat Sunni. Jadi tidak ada ribut-ribut. Nah, artinya memang kalau ingin menyelesaikan persoalan-persoalan Timur Tengah, tanyalah kepada mie instan kita. Karena mereka sudah tahu cara menyelesaikannya. Kan jadi gitu. kalau kita bicara negara kita ya, salah satu indikator kebanggaan sebagai bangsa itu misalnya produknya udah mulai mendunia kan, atau dikenal dunia, atau menguasai dunia. Kita diam-diam punya, Bang, namanya mie instan, mie instan atau Indomie itu. Itu paling merajai itu. Dari segi jumlah, dari segi rasanya juga katanya, Bang, kalau diadu dengan ramen-ramen yang lain, wow, itu juara, Bang. Pernah dilombakan, Bang. Yang Mr. Q tahu, sekarang Korea ikut-ikutan bikin mie instan juga. Oh iya. Kan ada yang Korea punya. Iya, betul. Yang mahal harganya. Betul. Ya, jadi kira-kira satu mie instan Korea itu harganya bisa 20 atau 15 atau 20. Iya, Bang. Mahal sekali. Oh, kan? saya lebih daripada hafal, Bang. Simran Yun apa namanya. Pokoknya saya zaman kuliah di Inggris tahun 2001, Bang. Ketika saya kesulitan cari Indomie pada waktu itu, yang tersedia di toko-toko adalah mie-nya Korea itu. Iya, yang warnanya kuning, pink, merah, biru itu tebel. Kan. Dan relatif murah, Bang. Waktu itu masih sekitar 50 sen apa 75 sen gitu. Ya, waktu itu kan dolar masih 1.000. Sekarang kan dolar sudah 14.000 kan. Iya. Ini cerita 20 tahun lebih lah di Inggris yang lalu. Emang enak cerita pengalaman-pengalaman gini ya. Supaya pertama generasi muda kita ini yang milenial, Gen Z itu tahulah bagaimana sulitnya pada masa lalu orang mencari kebutuhan makanan. Iya, Bang. Sekarang tuh sudah sangat apa? Kita sudah sangat maju ya. Kita sudah apapun tersedia, apapun bisa diakses gitu ya. Mungkin kalau nggak diceritakan begini orang nggak tahu bahwa sampai dengan tahun 80-an makan ayam itu mewah loh. Iya, betul. Bahwa tahun 80-an jangankan mobil, sepeda motor aja jarang. Terutama kita bicara daerah ya, Bang ya. Kita jangan ngomong Jakarta ya. Gitu. Dan Indonesia ini kan sebetulnya kan jauh lebih besar daripada Jakarta. Iya. Itu yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi ya, dan coba dibangun oleh Pak Jokowi kan. Iya. Pak Jokowi kan udah melengkapi daerah-daerah itu dengan fasilitas-fasilitas kesehatan. Saya pernah ceritakan waktu saya ikut kunjungan Bapak Jokowi ke Sulawesi Tenggara, bagaimana bukan cuma rumah sakitnya, tapi juga peralatannya, bagaimana beliau berpikir agar bahwa kalau ada penyakit-penyakit yang berbahaya seperti jantung itu ya harus bisa ditangani secepatnya, dan itu cuma bisa kalau di daerah tersebut, di kabupaten itu ada rumah sakitnya. Karena kalau ke ibu kota, orangnya keburu mati, berpulang ke rahmatullah kan gitu, Bang. Tapi juga kemudian harus ada dokternya. Nah, pendidikan dokter kita sangat lama, mahal. Makanya beliau melakukan perubahan sesuai dengan dalam tanda kutip akal sehat.
di mana pendidikan spesialis untuk dokter itu tidak hanya di sekolah, di kampus, tapi juga ke rumah sakit gitu loh Bang. Jadi ya saya kira Pak Jokowi sudah sudah meletakkan dasar-dasar yang sangat sangat baik lah ya untuk kemandirian kesehatan, kemandirian pangan dan ya kemandirian energi kita ini. Nah ini yang menurut saya PR kalau bisa oleh Prabowo dan Gibran dikedepankan nanti. Saya nggak bayangkan kalau presiden yang terpilih itu Anies ya. Kenapa Bang? Lo kan perubahan. Jadi tadi ada rumah sakit jantung, terakhir nggak ada lagi rumah sakit jantung. Perubahan. Oh iya Bang, perubahan pertama adalah nggak ada rumah sakit lagi Bang, diganti rumah sehat. Nggak ada rumah sakit, rumah sehat. Aduh. Kan itu yang mau dikerjakan di Jakarta itu, nggak ada lagi rumah sakit, kita bikin rumah sehat kan begitu. Tapi kalau bicara Anies, ya ini kira-kira menurut Abang nih Bang, ini kira-kira Anies akan maju nggak calon gubernur di Jakarta ini? Ya saya kira begini. Harapannya kan tadi PKS mendukung Anies, tapi kan PKS sudah mengatakan akan mendukung mencalonkan Sohibul Iman, mantan wakil presiden PKS, mantan presiden PKS yang juga mantan wakil ketua DPR. Ya kemudian masih wakil ketua Dewan Suro. Oh iya. Dia sekarang gitu. Iya. Ya kan? Iya. PKS. Iya. Dan kalau kita lihat memang cukup populer sih Sohibul Imam ya. Sohibul Iman ya. Iman ya. Orangnya pun supel, dari segi intelektualitas tidak diragukan ya. Islam moderat. Kan selama ini PKS dianggap Islam yang keras. Tapi kan sosoknya Sohibul Imam ini orang yang moderat. Oh, tahu dari mana Bang? Beberapa kali ngobrol. Oh, beberapa kali ngobrol. Ya. Waktu dulu saya masih di Nasdem, kan sering itu ketemu antara PKS dengan Nasdem ya, dengan Demokrat untuk mengusung Anies itu kan. Kita sering ketemu. Saya kira pikiran-pikirannya moderat lah. Ya, kemudian dia kalau nggak salah lulusan Jepang juga ya. Nah, jadi saya kira Anies tanpa PKS itu berat. Jadi kira-kira PKS nggak akan dukung Anies? Sudah ada statementnya. Sudah ada. Jadi singkatnya ujungnya Anies maju apa enggak nih Bang? Kalau saya lihat PDIP pasti berpikir panjang lah. Ya. Untuk mencalonkan Anies? Ya kalau enggak PDIP bunuh diri. Karena kan bicara konstituennya bertahun-tahun bertarung. Ya kan? Nah dari sisi Anies sebenarnya harus berpikir jangan hanya sekedar dia diusung, bisa jadi calon. Kan yang harus dipikirkan tuh terpilih atau tidak, bisa menang atau tidak. Iya kan? Iya. Karena kecenderungan konstituen PDIP, ya kan? Boleh saja misalnya PDIP dari segi elit mencalonkan Anies. Tapi bagaimana dengan bawahnya? Ya kan? Gitu. Dengan netizen, dengan Gen Z-nya yang selama ini lihat di medsos, mereka bertarung di medsos misalnya, ya kan, yang banyak juga resistensi terhadap figur Anies misalnya. Anies tuh harus berpikir gitu. Jangan hanya sekedar bisa maju, tapi ada yang harus dia pikir tuh, saya bisa menang nggak setelah maju. Nah ini kan perlu analisis, jadi jangan emosional ya. Nah, jangan emosional. Gitu. Nah apalagi PKB itu kan pengaruhnya cukup kecil ya. Kalaupun nanti mungkin PKB dengan PDIP ya. Kalaupun jadi. Jadi Anies kalau jadi itu PKB dengan PDIP. Nah, terus melawan PKS. Saya nggak tahu PKS ini bisa juga gabung sama Nasdem nanti. Ya kan? Bisa juga dengan Demokrat. Ya kan? Nanti muncul lagi kekuatan satu lagi ini. Yang penting bukan Anies dan bukan PDIP. Nah, ini kan ada kubu satu lagi nih, ya kan? Yang penting bukan Anies, bukan PDIP. Nah, jadi kita lihat seru juga ini DKI. Bagaimana menurut Mr. Q? Kalau Jakarta, saya kira pertama-tama mungkin calon yang hampir pasti menurut saya adalah Ridwan Kamil ya. Karena didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Kalau kita bicara pencalonan, maka nomor satu itu adalah soal partainya ada dulu atau tidak. Kalau PDI sendiri belum cukup, PKS sendiri belum cukup. Tetapi Koalisi Indonesia Maju ini
ya dengan yang ada sekarang ini sudah lebih daripada cukup. Gitu. Ya. Nah, tinggal nanti lawannya Ridwan Kamil ini siapa? Bisa Anies, bisa juga mungkin Sohibul Iman. Sohibul Iman. Poinnya adalah menurut saya ini masih bisa 2 pasang, bisa juga 3 pasang. 3 pasang. Karena di luar Koalisi Indonesia Maju, menurut saya blok suara berikutnya itu kata kuncinya ada di koalisinya PDIP dan koalisinya PKS. Per hari ini dengan kondisi PKS mengajukan Sohibul Iman sebagai calon presiden, calon gubernur, maka kemudian ya kita bisa mengatakan bahwa ya kita Anies tuh kehilangan partai politik ya. Dia bisa aja dengan PDI, tapi seperti Abang bilang kalau dia dengan PDI itu komplikasinya luar biasa. Iya. Baik buat Anies sendiri maupun buat PDI sendiri. Gitu. Karena itu saya lebih berpikir bahwa PDI itu lebih mungkin mengajukan Ahok misalnya, atau Risma misalnya, atau misalnya Abdullah Azwar Anas barangkali. Dan intinya sih kita masih mau melihat apakah paslonnya ini akan ada 2 atau 3 pasang. Tetapi yang penting adalah bahwa pada bulan November kita kan akan masuk kepada pilkada, Bang. Nah, pilkada ini ya dia adalah bagian dari pemerintahan Indonesia. Presiden, wakil presiden sudah ada. Kemudian kita bicara mengenai gubernur, lalu bicara mengenai bupati dan wali kota. Paling yang saya bisa katakan begini, dari pengalaman keliling Indonesia, ngelihat pembangunan, ngelihat wilayah, ketemu dengan gubernur, bupati, wali kota. Memang sebisa mungkin nih pesan saya ya, bahwa kepala daerah itu harus melihat keunggulan daerah itu apa sebetulnya. Harus menyesuaikan dengan kondisi daerah. Balik lagi misalnya seperti Lampung gitu. Lampung itu ya nggak usah neko-neko. Dia fokus aja kepada pertanian, kepada peternakan. Pertama alamnya memang kondisinya seperti itu, nggak bisa nyari tambang di Lampung, nggak ada tambang kecil, ya, kalaupun ada kecil. Dan notabene sebetulnya ya dengan kelebihan itu, Lampung itu bisa sangat-sangat survive, karena dia akan menjadi supplier bagi Jakarta dan supplier bagi Sumatera Selatan. Dan sebetulnya selama ini juga sudah berjalan seperti itu. Yang saya tahu hubungan atau komunikasi Pak Arinal dengan Pak Jokowi itu relatif baik ya, karena notabene waktu Pak Jokowi itu adalah gubernur, Pak Arinal waktu itu adalah sekda. Jadi kebutuhan-kebutuhan di Jakarta itu kan dipenuhinya dari Jawa Barat, dari Banten, dan dari Lampung. Mayoritas 3 provinsi itu. Apalagi gula ya, pabrik gula besar di Lampung. Besar. Salah satu yang terbesar memang dari Lampung. Jadi kita bicara kepala daerah, dia harus mengoptimalkan potensi apa yang ada di daerahnya. Dan menurut saya nanti pada titik itulah kemudian kita akan mencapai kemandirian, kita akan mencapai kemakmuran. Karena apa? Hal-hal yang bersifat pokok semua kebutuhan itu sudah ada suppliernya masing-masing, Bang. Yang paling repot memang menjelaskan tentang potensi Jakarta ya. Nanti misalnya seorang apa potensi Jakarta, tentu ada yang lain-lain, tapi muncul juga itu nightclub, ya kan? Karaoke, itu kan di sini Bang, bisnisnya ini kan MICE, Bang. Meetings, conventions, hal-hal semacam itu. Jadi ini karena ini adalah pusat ekonomi dan sebelumnya adalah ibu kota, maka kemudian kantor-kantor perusahaan itu ada di Jakarta semua. Kantor pusatnya ada di Jakarta semua. Jadi orang datang ke sini untuk doing business, Bang. Ketemu dengan kolega, datang ke kantor pusat, koordinasi. Jadi menurut saya MICE. Nah, kalau bicara MICE berarti ya penataan wilayah. Bagaimana supaya jangan banjir, gimana supaya jangan macet. Wah, akan luar biasa loh Indonesia itu, Jakarta itu kalau misalnya macetnya sangat-sangat berkurang gitu. Berarti kan kita kata kuncinya adalah transportasi umum. Bagaimana transportasi umumnya supaya sangat baik sehingga akhirnya orang itu mengalami disinsentif untuk menggunakan mobil pribadi. Kota-kota besar kan kayak London segala macam, orang kan walaupun punya mobil, Bang, males bawa mobil. Kenapa? Satu, biaya besar. Yang kedua, menggunakan transportasi umum itu sudah sangat nyaman dan yang pasti lebih sehat. Kenapa? Orang jalan, Bang. Jalan dari rumah ke stasiun,
dari stasiun ke kantor. Orang tuh jalan itu sehat. Iya. Jadi siapapun gubernur Jakarta, hemat saya harus berpikir bagaimana menciptakan sebuah moda transportasi umum yang memungkinkan orang untuk bergerak dari satu titik dengan titik yang lain dan lebih cenderung kepada kendaraan umum. Itu kata kuncinya. Ya kita kan kalau di luar negeri ya, kemanapun kita pergi, mulai dari Malaysia, Singapura, Australia, sampai ke Eropa dan Amerika, kita kan dari hotel itu tinggal cari, jarang kita naik taksi, atau jarang juga kita gunakan mobil ya. Selalu kan kita cari kan stasiun. Stasiun kereta kan, supaya kita lebih gampang aksesnya kemana-mana. Satu murah, kemudian ya kita bisa sampai kemanapun yang kita mau, tempat tujuan kita pergi. Benar. Nah, jadi di sini belum berbudaya aja itu, ya orang masih. Kalau di Tokyo misalnya, konglomerat itu nyebrang jalan biasa, ya kan? Betul. Mereka pakai dasi, orang kaya semua orang tahu. Betul. Dia konglomerat di Jepang atau di Korea, mereka nyebrang jalan tuh biasa. Betul. Nah kalau di sini kan jarang, ya kan? Ya memang beda ya, ketertiban dan keteraturan lalu lintasnya berbeda. Di sini ditabrak nanti. Tapi ini mending Bang, Jakarta ini jauh lebih mending loh dibandingkan dengan sebagian negara lain. Misalnya kayak saya pernah ke Bangladesh Bang. Itu mengerikan Bang. Ya jangan dibandingkan. Bandingannya Bangladesh berat nih. Jadi maksudnya kan kita cerita kepada kita cari kota di mana yang Jakarta bisa unggul ya. Ya kita kan bicara mana yang masih terbelakang, Iya. mana yang sudah maju. Indonesia dulu seperti apa, sekarang seperti apa, ke depan mau bagaimana. Jadi dalam memberikan gambaran-gambaran itu kan kita kasih contoh-contoh. Dan Mr. Q tidak salah. Saya nggak tahu apakah masa Sutioso atau masa Poke itu. Ketika kita ingin bikin busway, kita kan bandingannya dengan Bolivia. Bogota, Bolivia kan? Iya. Kolombia Bang. Kolombia ya. Kolombia. Harusnya kan kita bandingkan dengan China, Malaysia gitu kan? Anyway begini, saya waktu ke Dhaka itu memang surprise Bang. Saya nggak nyangka bahwa ternyata kita takut-takut di Jakarta itu nggak ada apa-apanya dengan di Dhaka. Jadi kalau di Dhaka itu Bang, ini mobil mau belok kanan, ini mobil mau belok kiri. Itu dia pokoknya ngebut sengebut-ngebutnya sampai kira-kira last minute set baru ngerem. Itu ngeri sekali itu Bang. Iya. Itu sama dengan di India kan. Di India itu asuransi tumpur. Hah? Asuransi itu bangkrut banyak di India. Bangkrut ya? Ya karena tiap hari orang tabrakan asuransi kan. Benar, ada kupingnya hilang, asuransi lagi, tangan hilang. Akhirnya tutup. Saya lihat mobil-mobil di Dhaka itu nggak ada yang mulus sih, bonyok semua. Jadi ya apapun perasaan dan situasi Anda terhadap Indonesia ya sebetulnya kalau Anda tahu kehidupan di negara lain, Anda masih bersyukur gitu loh. Iya. Ya kata Abang bilang tadi di sini nggak ada ayam nggak ada telur masih bisa makan yang lain. Iya. Memang luar biasa ya Indonesia ini. Tapi saya kembali lagi Mr. Q nih. Kita ngomong-ngomong begini aja udah hampir 47 menit ya. Oh gitu ya? Iya. Kan Pak Jokowi ini kan kira-kira tinggal kalau ke Oktober tuh tinggal berapa bulan lagi? Juli, 4 bulan lah. Agustus, September. 4 bulan lagi kan? Iya 4 bulan. Nah sebenarnya kan orang masa di akhir periode, ya apalagi sudah terpilih presiden baru, itu kan biasa kondisinya kan menurun. Tetapi kan Mr. Q mengatakan tadi, justru kalau kita lihat Pak Jokowi ini sebagai presiden, itu dari hasil survei Kompas itu makin tinggi ya Mas ya. Tinggi. Nah kira-kira ini baik secara politik, ekonomi, dan kesejahteraan, tadi sebagian memang sudah dijelaskan oleh Mr. Q, tapi mungkin secara politik kemudian leadernya, kepemimpinannya ini seperti apa orang melihat? Ya pertama Pak Jokowi kan dari segi kebijakan memang diapresiasi ya oleh masyarakat. Misalnya kalau di Kompas sendiri ya, itu kalau kita lihat ya, dan saya kira itu sama dengan survei-survei yang lain termasuk saya kalau survei nasional itu puas tidak puas kepada Pak Jokowi. Kita di breakdown mereka yang puas itu alasannya apa? Infrastruktur, memberikan bantuan, gitu. Itu dua elemen yang terbesar dari Pak Jokowi. Di sisi yang lain saya melihat memang
apresiasi kepada kepribadian Pak Jokowi juga sangat-sangat positif, masih sangat baik gitu. Beliau merakyat, kemudian jujur, bersih, itu masih bertahan sampai sekarang dan nggak ada yang mempersoalkan dinasti ya? nggak ada, kecil sekali kalaupun ada Kecil ya. ya. Orang juga Kecil nggak sekali, peduli lah, ya. karena yang dilihat kan hasil kerja ya. Betul, betul, betul. Ya pada akhirnya kan gini, ketika kita bicara sistem Indonesia pada hari ini ya demokrasi. Kalau demokrasi itu didefinisikan sebagai sistem di mana terjadi kontrol terhadap kekuasaan. Ya, demokrasi itu kan sudah diterima sebagai sebuah formula bahwa ada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutifnya dipilih oleh rakyat secara langsung, legislatifnya dipilih oleh rakyat juga, partai politiknya banyak, nggak dibatasi. Ya. Partai politik besar nggak besar tergantung pilihan rakyat, kan gitu kan. Kemudian ada yudikatif, jadi ini formula umum demokrasi. Kemudian kita punya pers bebas, bisa bicara, bisa publikasi, apapun juga. Media sosial berjalan, nggak ada pembatasan terhadap bahkan orang di podcast maki-maki presiden santai aja ya. Iya. Ya kan? Iya. Tinggal mau model yang podcast seperti apa kan? Iya. Akhirnya kan masyarakat juga yang menentukan mana yang ditonton, mana yang nggak ditonton kan, begitu kan, Bang? Iya. Gitu loh. Jadi sebetulnya semua prasyarat atau semua indikator demokrasi, sistem demokrasi itu hemat saya di Indonesia itu ada gitu. Dan pada akhirnya ya memang rakyat yang menjadi penentu, rakyatlah yang menjadi kunci gitu loh. Jadi pengejawantahan konsep kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu hemat saya berjalan di Indonesia gitu. Bahwasanya kemudian rakyat itu paling menentukan pada masa pemilihan, ya memang begitu. Dimanapun juga begitu, di Amerika juga begitu. Setelah era pemilu ya yang menentukan ya partai politik, yang menentukan adalah parlemen, yang menentukan adalah presiden gitu. Ya kalau misalnya nggak sesuai dengan aspirasi, kinerjanya nggak bagus, ya nanti pemilu berikutnya nggak usah dipilih aja. Kayak Donald Trump, gitu. Donald Trump setelah satu periode nggak dipilih lagi oleh rakyatnya. Dipilih seorang siapa sekarang? Biden. Nggak usah jauh-jauh lah. Megawati juga kan begitu. Iya. Saya tadinya nggak mau ngajak ke sana sih, Bang. Abang balik-balikin. Lo nggak, maksud saya kenapa jauh sekali? Contohnya Donald Trump. Megawati kan periode keduanya kan tidak terpilih. Itu kan dianggap zaman dulu beda gitu kan, Bang. Kita bicara zaman sekarang kan gitu pemilihan loh, langsung juga. Iya. Iyalah, Bang. Oke, Bang. Tapi boleh saya lanjut Amerika dulu, Bang ya? Ini karena Ibu Mega ada darah Bengkulu, dekat sama Lampung, jadi menghindar. Tapi Bu Mega selalu mencitrakan diri sebagai orang Jawa Tengah kok, Bang. Sebagai orang Jawa. Orang Bali. Oh, malah orang Bali ya? Iya. Ya memang ada nggak begitu kelihatan kan elemen suasana Bengkulunya ya. Bengkulunya kelihatan. Iya. Dia lebih menonjol Bali sama Jawa. Betul. Jadi balik lagi, Bang. Ya Donald Trump nggak dipilih lagi karena dianggap nggak perform. Gitu. Iya. Tapi Donald Trump tetap dengan kepercayaan diri tinggi, dia berusaha untuk maju lagi. Jadi meski mau mengatakan ini Megawati nggak perform gitu ya? Hah? Biar nanti netizen aja yang komentar, Bang. Oh ya gitu. Kalau komentar aja nanti netizen, Bang. Gitu, jadi intinya pada hari ini Donald Trump berusaha maju lagi dan dia masih punya pendukung. Dan pada hari ini pun saya mengatakan kemungkinan ini akan kontestasi ulang ini. Ini Biden lawan Trump jilid 2. Nah, apakah Trump nanti akan menang atau tidak? Ya kita lihat aja nanti. Gitu. Kalau Trump menang itu bukan karena Trump itu hebat, karena Bidennya ancur-ancuran. Bisa begitu. Iya kan? Iya. Bisa begitu. Jadi hemat saya sih kita bicara situasi dan kondisi pada saat ini ya kita proporsional saja. Jadi sistemnya adalah demokrasi. Demokrasi itu adalah sistem yang terbuka gitu ya. Siapapun ya sejauh memenuhi persyaratan bisa masuk. Kesimpulan final, akhir itu ada di rakyat. Gitu. Dan itulah yang namanya demokrasi. Soal kemudian misalnya nanti dia bisa menjalankan pemerintahan atau tidak, hemat saya ya nanti waktu yang akan membuktikan. Dan dalam proses itulah kita kemudian partisipasi, bicara, ngomong, ya komunikasi gitu ya. Sehingga kemudian ya masukan-masukan itu akan bisa sampai kepada pimpinan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Yang jelas, yang menarik ya Bang ya, membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 ini adalah bahwa pemilu nasionalnya, pelantikannya itu
kurang lebih nggak jauh dengan pilkada. Jadi kita ini akan punya pemerintahan pertama kali ya saya kira ya, barangkali dalam era demokrasi, dalam reformasi ini, antara masa jabatan presiden dengan masa jabatan gubernur, bupati dan wali kota itu akan kurang lebih bareng. Jadi ketika presiden mulai, bupati, wali kota, gubernur juga mulai. Nah harapannya itu juga akan membuat pembangunan kita menjadi lebih baik. Karena apa, waktunya, timeline-nya itu seiring sejalan antara tingkat pusat dengan tingkat daerah. Dan semakin dekat itu diadakan pilkada bersamaan antara pilpres dengan pilkada ya. Bisa kan? Kita kan beda, ngapain? Orang cuman beda berapa bulan aja. Iya. Ya kan pelantikan pilpres kan bulan Oktober. Pelantikan kepala daerah kemungkinan sekitar awal Januari. Gitu. Nah, di titik itu juga tidak akan mengherankan bahwa kalau nanti Koalisi Indonesia Maju di tingkat pilpres itu akan berusaha direplikasi juga di tingkat daerah, Bang. Dan saya udah melihat polanya pada hari ini. Ya, pola di DKI Sumatera Utara, Jawa Timur, itu kan kecenderungannya sudah seperti itu, Bang. Koalisi Indonesia, anggaplah gini lah, KIM plus lah, Koalisi Indonesia Maju plus lah. Karena di pusat pun kan sekarang Koalisi Indonesia Maju plus kan. Ada Nasdem, ada PKB gitu. Nah, seberapa paralel di daerah? Walau alam. Tetapi saya melihat kecenderungan yang Koalisi Indonesia Maju itu berusaha untuk konsolidasi lagi di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu sudah ke sana arahnya. Dan bukan mustahil di Jakarta pun akan seperti itu. Jadi memang soliditas dari KIM ini ya, Koalisi Indonesia Maju ini memang harus betul-betul tidak hanya sekedar di pusat. Iya, karena nanti kan presiden akan menjalankan pemerintahan di mana pemerintahan itu akan diimplementasikan oleh daerah. Di kesempatan yang lain saya mengatakan begini, kita ini sebaiknya udah mulai memikirkan, ketika kita memikirkan penataan ulang sistem ketatanegaraan kita, garis miring amandemen, saya bilang harus dipikirkan loh, bahwa selain menteri, yang jadi pembantu presiden itu juga adalah gubernur. Kalau menteri adalah pembantu berdasarkan sektor, ya, sektor pekerjaan atau sektor fungsi, gubernur adalah pembantu presiden kewilayahan. Nah, gitu. Mr. Q setuju nggak bahwa kalau gubernur itu ditunjuk oleh presiden? Iya, itu ujungnya ke sana. Gitu jadi buat saya gubernur itu banyak ditunjuk oleh presiden karena dia harus jadi orangnya presiden. Belum lagi kalau kita bicara nomenklatur pada hari ini, di mana gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Gitu. Jadi pilkada itu di tingkat kabupaten kota aja, karena otonomi daerah di kabupaten kota. Gitu. Rakyat menghendaki bupati wali kota yang seperti apa, ya silakan. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Tetapi antara presiden menuju bupati wali kota ini harus ada yang menjembatani, yang namanya gubernur itu, Bang. Gitu. Jadi biar presiden itu nggak mikirkan 514 kabupaten kota sendiri-sendiri, kasihlah tugas itu kepada gubernur. Di Jawa Barat, gubernur mengkoordinasi 27 kabupaten kota. Di Jawa Timur mengkoordinasi berapa? Kalau nggak salah 38 kabupaten kota. Banyak, Bang. Ya kan, banyak itu. Iya, jadi kan si presiden itu jangan ada rasa khawatir ya. Kalau gubernurnya dipilih langsung oleh rakyat, kemudian tidak sesuai, tidak sejalan, bukan tidak beda sesuai. afiliasi politik. Iya, beda afiliasi politik semuanya. Iya, beda kepribadian. Nanti kan jadi mengganggu ya. Mengganggu. Batal lagi nanti Piala Dunia U20. Baiklah Mr. Q, kita ini sudah 1 jam ya, kita ngobrol-ngobrol. Nah mungkin terakhir Mr. Q ada closing statement yang mau disampaikan? Ya kita bersyukur ya bahwa Pak Jokowi kan kemarin kebetulan ulang tahun ya, beberapa hari yang lalu. Yang ke-63 ya. Masih sangat sehat, masih sangat fit. Mr. Q datang langsung ya? Ucapan selamat? Enggak. Saya bersama dengan teman-teman relawan kumpul bikin acara ulang tahun dengan teman-teman relawan 02 lah ya, macam-macam pada waktu itu kumpul semua. Jadi Pak Jokowi itu kan nggak punya tradisi, Bang, untuk merayakan ulang tahun. Nah, balik lagi, kenapa Pak Jokowi tidak merayakan tradisi ulang tahun? Pak Jokowi ini orang lama. Orang-orang lama dan orang-orang di daerah, ini buat pemirsa zaman now nih ya, Gen Z terutama harus tahu. Itu nggak pernah merayakan ulang tahun. Nggak ada tradisi merayakan ulang tahun. Saya kelahiran 73, Abang kelahiran berapa? 57. Pak Jokowi kelahiran 60.
60 kalau saya, 60 ya, betul ya. Apalagi di daerah itu nggak ada tradisi ulang tahun. Kenapa? Boro-boro buat Pak Jokowi 61 ya. 61. Nah, tahun 1961. Ya kan dia sekarang Oh iya 61. 63. 61. Itu nggak ada tradisi merayakan ulang tahun. Ya boro-boro istilahnya buat ulang tahun, buat makan aja susah pada waktu itu. Iya. Nah sekarang kan ulang tahun tiap hari lah, cucu lah, apa ponakan lah, apa semua ulang tahun. Podcast kita pun jadi batal kadang-kadang gara-gara ada ulang tahun. Iya, karena kan apa rakyat kita udah makmur gitu loh. Iya. Udah ada makanan yang bisa di sharing gitu loh. Gitu. Dan ya tadi, jadi Pak Jokowi itu tidak punya tradisi itu karena dia bukan orang yang datang dari keluarga berada dan konteks ekonomi pada waktu itu belum seperti itu. Dan ada teman saya, dia punya kakek umurnya 80 tahun lebih ya. Ketika acara ulang tahun itu kakeknya datang. Iya. Dan happy banget. Dia bilang saya ini memang dulu tidak pernah dirayakan. Nah, sekarang dirayakan. Dirayakan. Nah, harapan kita teman-teman relawan kemarin agar Pak Jokowi jangan pulang ke Solo. Sayang sekali beliau masih sangat sehat, masih sangat jernih, ya kan, masih sangat populer. Sebagaimana dibuktikan oleh survei Kompas, yang kalau survei di lembaga lain mungkin lebih tinggi. Cuman nggak mau survei. Masalahnya lebih tinggi, tapi kan nggak mau survei. Jadi intinya sih popularitas beliau ini dioptimalkan dengan cara apa? Membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam pemerintahan yang akan datang. Gitu kira-kira. Jadi energinya ya. Energinya itu sayang sekali. Dan saya yakin lah. Kalau ada yang bilang, sekjen PBB aja, jangan buat apa, ngurusin orang lain, ngurus negara aja, ngurus negara Indonesia. Pakai Pak Jokowi pengalamannya untuk bangun pangan, menjadi industri pangan terkuat di Asia misalnya kan. Betul. Nah, saya kira itu memang kita doakanlah ya Pak Jokowi sehat dan kemudian bersedia terus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk maju ke depan. Special envoy atau penugasan khusus untuk kemandirian kesehatan, pangan dan energi. Itu aja Bang. Itu dari ilham ide dari podcast kita ini. Pak Jokowi itu penugasan khusus pangan, energi dan kesehatan. Ya. Luar biasa itu. Itu inti dari persoalan rakyat itu kan. Gitu jadi aja, Bang. Dia bisa mempelajari juga di beberapa negara lain ya kan. Beliau ini kan tinggal keliling aja Pak. Rumah sakit yang selama ini beliau bangun, beliau dirikan, beliau berikan bantuan gitu. Menteri Kesehatannya kurang-kurang dia kasih tahu, dia ingatkan. Terus soal pangan, food estate, wilayah-wilayah yang punya kemampuan produksi pangan tinggi itu dia dorong, dia support, dia fasilitasi, dia komunikasikan dengan Pak Prabowo, dia komunikasikan dengan Mas Gibran, gitu. Energi juga begitu, terutama sekarang kita sedang transisi menuju energi terbarukan. Ya, beliau cawe-cawe aja lah di 3 hal itu. Nah, kalau 3 hal itu sudah tercapai Bang, kita sebagai bangsa top banget. Mungkin pertumbuhan bisa di atas 6 ya? Iya, di atas 6, di atas 7. Jadi semuanya sukses. Bang, kalau ada krisis kesehatan apa segala, kita nggak perlu pusing lagi Bang, karena kita mandiri. Alkes dari kita sendiri. Bahan-bahan obatan dari kita sendiri. Ada krisis kesehatan, krisis perang, tidak ada supply chain terganggu. Kita nggak perlu mengharapkan bahan baku dari luar kok. Dari dalam negeri sudah terpenuhi Bang. Yang mau perang-peranglah kalian, kami enggak. Gitu Bang. Nah, kita kan sempat 3 tahun kita tidak import beras kan? Iya. Ya kan? Karena kita berhasil swasembada beras. Betul. Gitu. Baik, Mr. Q, terima kasih banyak. Oke, Bang. Ya, seru kita bicara-bicara ini, asik, santai ya. Amin. Sebenarnya saya tidak ingin tayangkan ini pembicaraan. Hah? Kenapa, Bang? Kenapa? Biar kita aja yang menikmati. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.